Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan dipimpin ketua kelas. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini Ibu presensi terlebih dahulu ya. Mary, Hadir, Bu. Vina, Hadir, Bu. Angel, Nggak hadir, Bu. Katanya tadi sakit. ada suratnya tidak? Tidak ada. Oh iya, nanti biar Ibu hubungi ya. Ya. Baik. Anak-anak masih semangat untuk hari ini? Masih, Bu. Nah, ingat tidak kemarin kita belajar apa pada pertemuan yang lalu? Puisi. Iya, benar sekali. Kalau kemarin tentang pengertian puisi ya, sekarang kita akan belajar tentang unsur pembangun puisi. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu jelaskan dulu tentang kompetensi intinya, yaitu kompetensi inti 3 dan 4. Anak-anak bisa membaca, silahkan dibaca dalam hati saja. Sudah? Sudah, Bu. Iya. Nah, kalau tadi kompetensi intinya ini adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi. Jadi itu adalah materi yang nanti kita bahas seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi seperti itu. Jelas ya? Ada yang Jelas, Bu. ingin ditanyakan? Jelas. Tidak. Tidak. Kemudian tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan materi unsur pembangun puisi sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut. Kemudian menguasai materi unsur pembangun puisi. Jadi anak-anak setelah mempelajari materi ini diharapkan untuk menguasai materi tentang unsur pembangun puisi. Yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, serta menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang unsur pembangun puisi. Dan yang terakhir adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kognitif dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi unsur pembangun puisi. Jadi seperti itu ya tujuan pembelajaran kita anak-anak. Iya, Bu. Nah, kemarin ada yang masih ingat apa itu puisi? Puisi itu karya sastra yang ditulis dengan cara meluapkan isi hati seorang pengarang tapi menggunakan bahasa majas-majas, Bu. Iya, benar sekali. Nah, ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. Apa Mbak Vina? Puisi itu salah satu karya sastra yang bahasanya itu berirama, bersajak, Bu. Irama dan bersajak, iya benar sekali. Nah, ini ya simpulan dari kan tadi pengertiannya kita berbeda-beda ya untuk salahnya seperti ini. Jadi puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya. Jadi ada apa? Rima, majas, kemudian bait dan lain-lainnya seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya ini adalah materi yang akan kita pelajari yaitu unsur pembangun puisi. Ada yang tahu apa saja? Apa saja? Unsur intrinsik sama ekstrinsik bukan, Bu? Iya, intrinsik apa? Intrinsik Bisa itu disebutkan salah tema ya, Bu ya. Iya. Tema, latar, Iya. ada juga sudut pandang. Ya, benar sekali. Mbak Vina tahu selain itu? Apa lagi? Penginderaan atau citraan atau imaji, Bu. Iya, benar sekali. Nah, jadi unsur pembangun puisi itu ada berapa? 10. Yang pertama dibaca Mbak Vina, diksi dan imaji. Ayo. Diksi merupakan pemilihan kata-kata dan juga sekaligus merupakan unsur yang sangat
penting dalam membangun sebuah puisi. Imaji atau citraan merupakan bentuk penggambaran atau imajinasi penyair yang biasa tertuangkan dalam puisi, berupa rangkaian kata-kata untuk memperjelas mengenai apa yang ingin disampaikan penyair. Penglihatan atau visual imagery, pendengaran auditory imagery, penciuman smell imagery, dan perasaan. Imagery. Iya, Ya, Bu, benar itu. sekali. Terima kasih Mbak Vina. Jadi diksi itu berhubungan dengan kata-kata yang ada dalam puisi tersebut. Kemudian imaji itu bagaimana bentuknya, penulisannya, seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Ya, baik. Nah, selanjutnya yaitu kata konkret dan gaya bahasa. Kata konkret merupakan kata yang bersifat imajinatif. Jadi untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret dan memunculkan imaji. Jadi imaji tadi masih paham ya, masih ingat ya? Masih, Bu. Iya. Kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini disebut juga majas. Majas ada apa saja? Hiperbola. Iya. Metafora. Iya, Personifikasi. Baik, masih ingat ya. Nah, selanjutnya yaitu rima dan irama. Rima dan irama merupakan persamaan bunyi secara berulang atau teratur, baik dalam setiap bait, setiap lari, bahkan setiap katanya, seperti itu ya. Nanti Ibu jelaskan untuk contoh-contohnya, nanti Ibu berikan contohnya. Kemudian tipografi. Tipografi ini bentuk penulisan dari sebuah puisi, jadi tata letaknya seperti itu ya. Ada yang belum paham anak-anak? Sudah, Bu. Paham. Nah, selanjutnya yaitu tema dan rasa. Tema itu landasan sebagai unsur utama untuk menentukan atau mengembangkannya menjadi sebuah puisi. Jadi puisi itu dimulai dari adanya tema. Kalau anak-anak sudah menentukan tema, nanti dikembangkan menjadi puisi. Misalnya tema tentang apa? Tentang sosial. Nah, tentang sosial itu nanti bisa membuat puisi tentang kejadian sosial atau Kerja bakti bisa, Bu. bisa, itu termasuk gotong royong ya. Nah, itu bisa dibuat puisi seperti itu. Nah, kemudian rasa. Rasa ini disebut juga dengan feel. Adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan pada puisi yang dibuat. Jadi ada rasa senang, sedih. Jadi bagaimana sikap penyair itu mengeluarkan lewat puisi. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Nah, selanjutnya yaitu ini sudah tadi. Nada dan amanat. Nada ini merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Nah, nada ini ada nada sombong, ada nada menggurui, ada nada merendahkan, ketakutan, nada santai juga ada. Nah, tergantung puisinya seperti itu. Ada yang ditanyakan tidak dari nada? Belum, Bu. Ya, Mbak Vina bisa dibaca tentang amanat. Amanat merupakan pesan atau tujuan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengarnya lewat puisinya. Ya, benar sekali. Jadi biasanya dalam sebuah karya sastra itu ada nilai yang bisa diambil. Seperti halnya puisi ini yang merupakan sebuah karya sastra. Jadi dari puisi itu kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, sebelum mengambil hikmahnya berarti kita harus menganalisis apanya anak-anak? Unsurnya, Bu. Iya. Jadi kita harus tahu isi dari puisi tersebut. Kalau sudah tahu isinya, baru kita bisa mengambil amanatnya. Ada yang ingin ditanyakan dari materi tadi? Belum, Bu. Paham ya sampai di sini? Paham. Nanti kalau ada yang belum paham bisa langsung angkat tangan, tanyakan kepada ibu. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak dibagi menjadi 5 kelompok.
secara mandiri, silahkan. Sudah? Sudah, Bu. Bu. Ya, kalau sudah, tugas anak-anak adalah menganalisis unsur puisi. Nah, ini Ibu berikan kertasnya. Ya, sudah diterima? Sudah, Sudah, Bu. Nah, dari teks puisi tersebut, anak-anak Ibu minta untuk menganalisis unsur pembangun puisi. Tadi kan sudah mencatat ya apa saja ya unsur pembangun puisi anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta untuk dianalisis. Sudah? Sudah. Ya, Ibu beri waktu 10 menit. Bagaimana? Cukup? Cukup, Bu. Ya, bisa dimulai dari sekarang ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, sudah. Nah, sebelum mempresentasikan kelompoknya masing-masing, Ibu minta untuk yang pertama membacakan puisinya dulu. Silahkan, siapa yang bisa maju, yang berani? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Mary, maju sini. Karangan Bunga, karya Taufik Ismail. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba. Sore itu, ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Sudah, Bu. Tepuk tangan untuk Mbak Mary. Bagus sekali ya, terima kasih. Sudah dibacakan puisinya. Nah, jadi seperti tadi ya, kita membaca puisi itu dengan penuh makna, mendalami. Kalau ada yang tidak belajar membaca puisi atau ikut lomba, bisa nanti ke kantor saja belajar sama Ibu ya. Baik, Mbak Bu. Mary dikembangkan itu sudah bagus sekali. Iya, Bu. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman kalian. Nah, selanjutnya Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil analisis dari unsur kebahasaan puisi. Baik, Bu. Unsur pembangun puisi. Ya. Silakan Mbak Vina ya, perwakilan kelompok Iya, 1. Bu. Dibacakan di sini Mbak Vina. Tema kepahlawanan, amanat puisi, kita harus menghargai jasa para pahlawan dan kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Sudut pandang orang ketiga, nada dan suasana, nada sedih menimbulkan suasana duka. Tipografi, bentuknya rapi, terdiri dari 2 bait. Bait pertama terdiri dari 4 baris, bait kedua terdiri dari 5 baris. Irama, bait pertama bersajak A B C B, bait kedua bersajak A A A B B. Penginderaan atau citraan atau imaji yang pertama penglihatan. Bait pertama baris 1 sampai 4, bait kedua baris 1 sampai 2, bait kedua baris 4 sampai 5. Yang kedua perasaan, bait kedua baris ketiga. Selanjutnya bahasa, ungkapan atau pilihan kata. 3 anak kecil, 3 tuntunan rakyat yang mekar dan baru lahir. Pita hitam sebagai tanda berduka cita atau bergabung. Kakak kami berarti orang yang dianggap sebagai kakak. Salemba, markas mahasiswa UI yang bergabung dengan kami. Majasnya, datang ke Salemba, alegori, pita hitam pada karangan bunga, metafora. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Mbak Vina. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh kembali ke Ya, tempatnya. Nah, sebelum Ibu tutup pada pembelajaran hari ini, silahkan siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini dibacakan dari situ. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Mary. Nah, simpulannya itu dari unsur-unsur
Kebahasaan puisi itu ada 10, Bu, yaitu yang saja? pertama diksi, Ya. kemudian imaji atau citraan, Ya. kemudian ada kata konkret, Ya, kemudian ada gaya bahasa, ada rima dan irama, tipografi, tema, rasa, nada, dan amanat, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, dari pertemuan kita hari ini, unsur pembangun puisi itu ada 10 seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mary ya. Ya, Paham Bu. semuanya ya? Paham. Nah, dari sini sebelum Ibu tugas selanjutnya, ada yang tidak ditanyakan anak-anak? Belum, Bu. Sudah paham sampai sini? Sudah. Baik. Nah, ini untuk tugas minggu depan. Minggu depan juga kalian menganalisis unsur kebahasaan puisi. Kalian boleh memilih sendiri ya. Berarti Jadi- puisinya boleh mencari sendiri ya, Bu. Boleh, tetapi nanti temanya Ibu berikan. Temanya yaitu tentang lingkungan. Baik, Bu. Ada yang tidak ditanyakan? Tidak. Paham ya? Paham. Tugas tentang materi itu. Baik. Nah, karena anak-anak sudah paham, Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebermanfaat dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, terima kasih. Silahkan ketua kelas ditutup dengan doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar. Baik, Bu.